Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Pelayan firman dan sakramen pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Pascaina Risteru. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jemaat, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah.
Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup kami yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bersedia bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang dituliskan dalam Lukas 6 ayat 36 dan 37 yang menyatakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Yesus Kristus, kembali kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang dicatatkan dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya akan baca ayat-ayat yang berangka ganjil dimulai dari ayat 17. Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat-ayat yang berangka genap dimulai dari ayat 18. Dan pada ayat yang ke-28 terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Demikian perintah hidup baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu buat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah orang beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bersama dengan Hawaiian Vocal Group, kita muliakan Tuhan dengan satu kidung puji. Padaku sujud di kaki hadirat-Mu kudus, mulia dan hormat nama-Mu, Bapa, Anak, Roh Kudus. Layaklah daku berseru bahwa permohonanku dalam iman
bersyukur persembahan bagi kasih-Mu Tuhan. Mulia dan hormat nama-Mu, Bapa, Anak, Roh Kudus. Keselamatan anugerah-Mu bagiku yang terhina. Ku diangkat dari beban oleh kuasa kasih-Mu. Ku tak mampu angkat beban salib berat hidup ini. Di pundak Yesus ku berlega tolongannya. Di pundak Yesus ku berlega tolongannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini di tempat ini Engkau izinkan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Dan waktunya telah tiba untuk kami mendengarkan firman-Mu. Apa yang kembali hendak Engkau sampaikan kepada kami, Roh Kudus, bimbinglah kami. Tolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu yang disampaikan, supaya kami dapat melakukannya. Dan kami dapat memberitakannya di dalam kehidupan beriman kami. Tolong kami sehingga tidak satu pun dari antara kami pergi dari tempat ini dengan hampa dan sia-sia. Mari Bapa bersabdalah, kami telah sedia mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 12 yang mengatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini di bawah terang tema mendidik anak sebagaimana yang dicatatkan oleh sabda-sabda. Mendidik anak, kita diantar dengan ayat 12 dari Amsal 23. Jemaat Tuhan, Kitab Amsal bacaan kita pagi hari ini adalah bagian dari sastra hikmah. Dalam Perjanjian Lama, dan selain kitab Amsal, maka sastra hikmah itu yang lainnya Pengkhotbah dan Kidung Agung. Isinya merupakan kumpulan pepatah, kumpulan nasihat tentang keteraturan hidup, tentang pandangan tentang hal-hal yang harus dilakukan bila ketertiban tidak terjadi. Di Indonesia kita memiliki banyak sekali pepatah, tapi paling tidak kita akan angkat beberapa yang kita ketahui persis, seperti hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya bersakit-sakit dahulu enggak apa-apa, yang penting bisa bersenang-senang kemudian. Kadang-kadang nasihat seperti ini tidak selalu berhubungan dengan kata Tuhan, tidak ada kaitannya dengan yang ilahi. Walaupun demikian, apabila dituruti, maka hasilnya akan menjadi baik bagi kehidupan kita. Kitab Amsal yang kita baca berisi kumpulan ungkapan-ungkapan hikmah yang satu kalimat kadang-kadang cuma ada satu ayat saja, walau kemudian bisa juga kita lihat terdiri dari beberapa ayat. Nah, hikmah hidup yang terdapat di dalamnya bersifat universal, berlaku di mana-mana. Pagi ini dalam kekhususan sebagai umat Tuhan, Israel memiliki wawasan kebudayaan agama yang juga sifatnya universal. Banyak orang yang mau belajar dari umat Israel, sementara Israel juga belajar dari bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitarnya. Pagi ini dari ayat atau pasal 23 bacaan kita, ada ayat 12 yang kita baca secara khusus. Tapi ayat 12 yang kita baca itu adalah sesuatu yang amat berhubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, juga ayat-ayat yang sesudahnya. Karena kita hanya membaca ayat 12, maka mari kita melihat ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 itu akan kita baca. Ketika kita melihat ayat 1 tapi juga diikuti ayat 2 dan 3, maka di dalam ayat 1 sampai 3 ini yang mengatakan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Ini sehubungan dengan makanan lezat yang disiapkan oleh pembesar. Anak-anak muda diharapkan mendengarkan apa yang disampaikan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu.
taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Bila pemazmur memakai bahasa Inggris pada waktu itu, maka mungkin dia akan mengatakan no freelance. No freelance di dalam ayat yang ketiga ini. No freelance ini pernah diucapkan oleh Milton Friedman, salah seorang pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi, yang pertama kali menyampaikan pepatah ini, no freelance. Milton, dia ingin mengkomunikasikan ide no freelance, bahwa tidak mungkin seseorang mendapatkan sesuatu tanpa berbuat sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang gratis. Nah, ini persis seperti ayat 1 sampai dengan 3 bacaan kita. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Itu ayat 1 sampai 3. Lalu kita lihat ayat 4 dan 5. Upaya menjadi kaya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah dia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Semua orang, kalau boleh dikatakan, ingin menjadi kaya. Namun demikian, keinginan seperti itu segera harus diingatkan dengan kiasan bahwa kekayaan itu ibarat keinginan hati yang sebentar ada dan sesaat lagi bisa tiada. Kalau tidak ada keinginan, kekayaan itu dapat melayang ke awan. Bagaikan Raja Wali yang dapat melayang jauh cepat. Maksudnya, kehilangan kekayaan itu sangatlah menyakitkan. Bisa dengan cepat kehilangan itu terjadi. Bahkan tidak jarang menyebabkan orang yang menginginkannya bunuh diri. Itu yang mau diingatkan oleh penasehat dalam Amsalnya. Lalu hal yang ketiga, ayat 6 dan 7 serta 8, 6 sampai 8. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis, kau sia-siakan. Penulis ingin mengingatkan agar jangan menginginkan makanan yang lezat dari orang yang mempersilakan, tapi ternyata dia tidak tulus hati. Hati-hati dengan hal ini. Lalu hal yang keempat, itu terdapat dalam ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Berbicara dengan orang bebal, jangan. Orang bebal adalah orang yang keras kepala, orang yang tidak mau mendengar orang lain kecuali kemauannya sendiri. Berbicara dengan orang bebal, berbicara dengan orang seperti itu sia-sia. Karena itu jangan. Itu yang keempat.
Dan terakhir ayat 10, ayat 11. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Apa yang mau disampaikan? Jangan memindahkan batas tanah. Jangan memasuki ladang anak-anak yatim piatu, jangan. Ada penebus mereka yang akan membela perkara mereka. Siapa penebus mereka? Allah. Dialah yang akan membela perkara anak-anak yatim, dan dia amat kuat. Jangan lawan dia. Saudara, dari ayat 1 sampai ayat 11 bacaan kita ada 5 hal yang sudah disampaikan tadi. Sehingga ayat 12 sedang memberikan penekanan di sana. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Arahkanlah telingamu kepada kata-kata pengetahuan seperti yang sudah disampaikan, yang kita dengar, yang kita baca dari ayat 1 sampai 11. Dan tentu ada ayat-ayat 13 dan selanjutnya yang juga merupakan apa yang disampaikan untuk kemudian didengar, sehingga orang-orang yang mendengar menaatinya dan tidak menjadi bebal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari apa yang sudah kita baca, yang kita dengarkan, lalu kita mau belajar. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Arahkanlah telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Dalam hal ini kita mau mengerti bahwa berdasarkan cerita-cerita dari firman Tuhan, cerita-cerita orang yang berhikmat sebagaimana yang disampaikan, hikmat itu kepada orang-orang yang mau belajar takut akan Dia. Diingatkan untuk memperhatikan terutama didikan, bukan pengetahuan. Didikan bukan ajaran, sebagaimana pendidikan yang tidak sama dengan pengajaran. Kalau pengajaran lebih menekankan sisi pengetahuan, itu pengajaran. Sementara pendidikan itu menekankan sisi nilai, yaitu hal-hal yang baik, hal-hal yang pantas, hal-hal yang berguna. Itu soal pendidikan. Artinya orang boleh memiliki pengetahuan, pengetahuannya banyak juga boleh, tinggi silakan. Tapi dia harus tetap memiliki akhlak yang baik, yang benar. Dan itu fungsi dari pendidikan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa didikan itu adalah sesuatu yang amat perlu, sangat perlu. Sehingga ini yang membuat kita sebagai orang-orang tua, dan ini pembelajarannya, kitalah yang bertanggung jawab memberikan asuhan, memberikan didikan kepada anak-anak yang nantinya mereka akan dipersiapkan untuk hidup mereka berkenan kepada Allah. Ini pembelajarannya bagi kita yang penting untuk kita sadari bahwa selaku orang tua kita adalah pribadi-pribadi yang terutama bertanggung jawab memberikan didikan Alkitabiah, memberikan didikan rohani kepada anak-anak. Orang tua, keluarga, itu yang paling penting. Jangan sampai ada orang tua yang lalu merasa bahwa
urusan didikan, urusan hikmat, itu adalah urusan gereja. Pak Pendeta, Bu Pendeta, itu yang harus mengajarkan. Lalu ada kakak-kakak layan dalam pelkat PA, pelkat PT, itu bagiannya mereka. Tidak. Yang bertanggung jawab untuk memberikan asuhan, didikan kepada anak-anak, supaya nantinya mereka memiliki hikmat dan hidup mereka berkenan kepada Allah adalah orang tua, bukan gereja, bukan sekolah, orang tua. Bahwa gereja nanti akan membantu, sekolah akan membantu. Bayangkan di gereja anak cuma 1 jam, di sepanjang minggu 1 jam. Di sekolah yang kadang-kadang sekolah-sekolah yang tidak Kristen bahkan tidak menyediakan pembelajaran untuk pendidikan seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Sehingga sekali lagi pembelajaran yang kedua adalah orang tua punya wewenang, punya kewajiban untuk dapat memberikan kepada anak-anak, mempersiapkan mereka untuk diberikan asuhan, didikan yang berkenan kepada Tuhan. Arahkanlah perhatian mereka kepada didikan. Arahkanlah telinga mereka kepada kata-kata pengetahuan dari Tuhan melalui orang-orang tua. Ini penting. Dan hal yang ketiga dari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah didikan dan pengetahuan merupakan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, khususnya dari orang tua kepada anak-anak. Dari orang tua kepada anak-anak disadarkan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan yang patut dihormati, dan itu menjadi pimpinan, itu menjadi bimbingan di dalam kehidupan mereka. Ini amat penting. Sehingga di dalam kehidupan keseharian, dalam kesempatan orang tua, perjumpaan dengan anak-anak, ini yang harus disampaikan sehubungan dengan didikan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Cuma sayang kalau pada saat ini ada begitu banyak orang tua, ada begitu banyak keluarga yang tidak punya kesempatan duduk secara sadar, sengaja, sungguh-sungguh antara orang tua dengan anak-anak. Lalu kemudian Alkitab ini, firman Tuhan ini dibuka secara sadar, sengaja, sungguh-sungguh. Jarang. Ketika baru tadi malam dalam bahan renungan untuk anak-anak pemuda, saya minta kepada mereka, tutup matanya semua, tundukkan kepala. Maka mereka menutup matanya, menundukkan kepala. Saya tidak akan mengajak berdoa, tetapi tolong tutup matanya, jangan ada yang buka, tundukkan kepala. Kalau saya tanya, berikan jawabmu. Maka saya bertanya, angkat tangan kalian bila saya menyatakan, siapa di antara kalian di rumahnya ada ibadah pagi, ibadah malam antara orang tua dengan kalian sebagai anak-anak. Kalau tidak ibadah pagi dan malam, ibadah pagi atau malam. Siapa di antara kalian yang punya kesempatan seperti ini? Maka dalam kesempatan yang ada muncul tangan-tangan yang menjawab bahwa orang tuanya mengajak
mereka punya kesempatan pagi dan malam untuk beribadah bersama-sama. Itu berarti ada firman Tuhan yang disampaikan dan mereka mendapatkan. Tapi untuk tangan yang diangkat ini tidak sebanyak 50% dari semua yang hadir. Jauh di bawah 50%, nggak usah 100%. 50% pun itu tidak mencukupi, terlalu sedikit. Anak-anak yang menyatakan bahwa pagi malam atau pagi atau malam mereka punya kesempatan duduk bersama dengan orang tua merenungkan firman Tuhan. Berharapnya mungkin mereka yang sudah kerja, mungkin mereka yang sudah mahasiswa tidak punya kesempatan dengan orang tua. Tapi mereka sendiri berharapnya demikian. Setelah ditanyakan, sekarang siapa yang tidak punya kesempatan bersama dengan orang tua mendengarkan firman Tuhan, lalu banyak sekali yang mengangkat tangan tanda mereka tidak mendapatkan didikan dari firman Tuhan untuk dipercakapkan dalam kebersamaan. Berharapnya sekalipun tidak dengan orang tua saat ini, karena mungkin alasan saya sudah kerja atau saya sekolah dan harus berangkat jauh, berharapnya dulu beberapa saat yang lalu kami punya kesempatan itu, berharapnya. Jemaat Tuhan, dari apa yang kita dapatkan melalui firman Tuhan hari ini, sangat ditekankan bagaimana orang tua punya peran yang begitu besar, sehingga anak-anak juga bersama dengan orang tuanya mengarahkan perhatian kepada didikan dan mengarahkan telinga mereka kepada kata-kata pengetahuan. Kalau ini terjadi, maka seperti Mazmur 119 ayat 63 disampaikan di sana, biarlah kita bisa berkata hal yang sama. Aku bersahabat dengan semua orang yang takut akan Tuhan. Itu luar biasa. Itu diharapkan dapat terjadi di dalam kehidupan anak-anak, tapi juga dengan orang-orang tua mereka. Saatnya kita memperhatikan keberadaan anak-anak dengan serius. Orang tua sendiri harus belajar hidup berhikmat, menarik perhatian anak kepada hal-hal yang membangun kehidupan beriman mereka, membangun kehidupan bersosial mereka. Juga dengan didikan mereka diharapkan memiliki multiple intelligence, kecerdasan majemuk yang unggul ketika mereka sudah terbiasa dari kecil sampai saat di mana mereka masih bisa bersama-sama dengan orang tua, duduk bersama mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan sehingga mereka berhikmat. Apa yang Tuhan sampaikan jelas ada pada mereka. Yang seperti ini akan menjadi orang-orang unggul, orang-orang yang percaya diri, karena mereka tahu mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka sungguh mau belajar bagaimana mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita semua, sehingga kita dapat mendidik anak-anak seperti judul yang dibahas di dalam firman Tuhan yang datangnya dari Majelis Sinode. Mampu mendidik anak-anak sehingga anak-anak menjadi seperti kita yang mendidiknya, mau belajar takut akan Tuhan. Sehingga arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan menjadi kenyataan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri bersama dengan semua orang percaya lainnya di segala tempat di sepanjang abad. Kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam syafaat dan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, ketika Engkau izinkan jemaat ini bahtera kasih boleh memulai kembali ibadah minggu di dalam gedung gereja. Kami mengucap syukur karena ada begitu banyak cara yang Tuhan pakai sehingga warga jemaat dapat beribadah di tempat mereka masing-masing dengan pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur, kami telah diampuni dosa kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau hadirkan hidup baru di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk melakukan hal-hal seperti yang Engkau mau, sehingga hati-Mu senantiasa disenangkan dengan cara dan ciri hidup beriman kami. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau sampaikan bagi kami, sehingga kami dapat mendengar, kami dapat merenungkannya, dan kami amat terbuka dengan pekerjaan-Mu ya Roh Kudus. Bersihkanlah cara dan ciri hidup kami yang lama, yang tidak bersesuaian dengan hikmat-Mu, dengan didikan-Mu. Bimbing kami supaya dapat berhikmat dan menerima didikan daripada-Mu seperti yang Engkau inginkan. Dan biarlah Engkau kerjakan itu, menggantikan segala ketidakmampuan, segala kelemahan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan ketika hikmat didikan itu nyata dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk semua gereja Tuhan, orang-orang percaya di segala tempat di seluruh muka bumi ini. Biarlah ibadah mereka berkenan di hadapan-Mu. Mereka sungguh dapat menyenangkan hati-Mu. Biarlah dengan bimbingan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dapat menjalankan hari-hari dalam seluruh aktivitas kehidupan kami, juga di hari-hari yang akan datang ini. Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa, biarlah Engkau yang akan menolong semua orang percaya. Ketika saat ini masih ada COVID-19, biarlah jika Engkau berkenan, izinkan kami memohon kepadamu. Engkau angkat dan buang, Engkau matikan segala kuasa dari COVID-19 ini. Sehingga kami semua dapat terbebas. Seluruh negeri boleh bersuka cita karena kebebasan dari virus Corona 19. Tuhan akan tolong supaya kami semua boleh hidup dalam keadaan yang sehat, yang kuat, yang datangnya hanya dari pihak-Mu ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk semua gereja Tuhan selaku orang percaya. Mampukan untuk dapat mewartakan Injil-Mu melalui kehidupan dan aktivitas hari lepas hari, sehingga mulai dari anak-anak, pemuda, sampai orang tua bahkan yang lanjut usia,
mampu melakukan apa yang menjadi keinginan hatimu, mampu dinyatakan sebagai yang berhikmat karena takut akan Engkau, sehingga banyak orang boleh kenal Allah di dalam Yesus melalui orang-orang percaya. Kami bersyafaat untuk hal itu. Kami juga mau berdoa, biar Tuhan yang akan menolong seluruh negeri termasuk Indonesia yang ada di dalamnya. Para pemimpin negeri kami, kuatkan mereka, mampukan mereka berhikmat, bijaksana, dalam rasa takut akan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal seperti yang Engkau mau untuk memimpin bangsa dan negeri Indonesia ini. Sehatkan mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mau belajar takut akan Engkau dan bersedia dipimpin oleh pemimpin negeri ini. Jauhkan dari segala hal yang membuat menyatakan kami ada di dalam keadaan yang tidak disiplin. Jauhkan dari segala hal yang menunjukkan bahwa kami tidak sedang menaati pemimpin negeri kami. Jauhkan dari segala hal yang menunjukkan kami sedang terpola, tidak ada ketentraman di negeri ini. Karena ada sebagian yang sedang melawan, sebagian sedang berupaya untuk mengikuti perintah pemerintah. Tuhan, jauhkan itu dari negeri kami. Biar negeri kami boleh menjadi negeri yang aman, damai, sejahtera, sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan kami sekali lagi mohon Tuhan tolong kasihani gereja-Mu agar gereja dapat menjadi alat di tangan-Mu yang turut memperkenalkan Engkau dan melakukan apa yang Engkau mau. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk jemaat Bahtera Kasih. Engkau memberkati majelis jemaat, Pak Pendeta dan keluarga, diaken penatua dan keluarga masing-masing, pengurus dan pelayan PAPT sampai PKLU, sehingga pelkat-pelkat dapat melaksanakan tugas mereka seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga dengan semua yang ada di dalam jemaat ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk turut melayani, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan seluruh warga jemaat, biar Tuhan jagai, lindungi, berkati dengan segala apa yang menjadi pergumulan masing-masing keluarga. Kasihanilah mereka ya Tuhan, bukakanlah jalan berkat-Mu, sehingga mereka senantiasa hidup di dalam kasih sayang dan berkat daripada-Mu. Mohon ampun untuk semua yang kami tidak sedang lakukan seperti yang Engkau inginkan. Bimbing kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami di depan nanti. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, tolong sempurnakan doa ini dengan doa sempurna yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan pengucapan syukur.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 88 bait 1 dan 2. Persembahan persepuluhan dan persembahan syukur di wadah yang telah tersedia di depan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami memanjatkan syukur kepadamu atas segala berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa segala hal yang ada pada diri kami ini berasal daripada-Mu. Pengumpulan persembahan ini adalah salah satu wujud ungkapan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan persepuluhan dan syukur kami ini. Selanjutnya ya Tuhan, kami rindu agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami semua sebagai gereja-Mu menjadi penyalur damai sejahtera Tuhan di atas muka bumi ini, khususnya
antara di jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 27 September 2020. Mohon perhatian seluruh warga jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batrakasi mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Pasca Ina Ristero, pelayan liturgis, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batrakasi di sektor pelayanan 9, organis Bapak Janet Soekarno, pemandu lagu Ibu Yeni Somokil dan Ibu Desi Kalangi. Pujian oleh paduan suara Hawaiian Mentari Kasih. Produser siaran pada pagi hari ini tim multimedia Batrakasi, dan ibadah kita juga didukung oleh tim Satgas COVID-19 Batrakasi Makassar. Atas pelayanan pada hari dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya ibadah keluarga via online pada hari Rabu 30 September 2020, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Penatua Andre Metekohi, pelayan liturgis Diaken Jenny E. Filemon, dan Penatua Frederick Lewan Kiki. Organis Saudari Hermina Tonombala, pemandu lagu Ibu Vivi Rumiap, bertempat di gedung gereja GPB Batrakasi. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual online pada ibadah tersebut. Ibadah berikutnya, ibadah Pelkat PKB via online, akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto Wagei, pemandu lagu Bapak Sato Karangan, organis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara virtual online pada ibadah tersebut. Yang kedua, bidang Inforkom, rapat koordinasi yang pertama, pelaksana harian Majelis Jemaat dengan Komisi Pelkes dan Tim Duka dilaksanakan pada hari Senin 28 September 2020, waktu pukul 18.00, bertempat di ruang rapat PM GKP 2 lantai 2. Yang kedua, pelaksana harian Majelis Jemaat dengan Komisi Litbang dilaksanakan pada hari Senin 28 September 2020 waktu pukul 19.00, bertempat di ruang Pelkat GKP lantai 2. Yang ketiga, rapat koordinasi pelaksanaan harian Majelis Jemaat dengan koordinator dan wakil koordinator sektor 1 sampai dengan 12 yang dilaksanakan pada hari Selasa 29 September 2020 waktu pukul 19.00, bertempat di GKP lantai 1. Dan penyampaian ini sekaligus bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Batrakasi Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menopang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, pelaksana harian Penatua Henrik Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera, masukilah kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar
Janganlah tandangkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan teguh. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.